dan khususnya untuk adik-adik atau anak-anak saya dari kampung Lingam dan seberang. Saya berpesan, kalian adalah putra-putri dari kurang lebih 2000 masyarakat kampung Lingam dan seberang. Jadi manfaatkanlah waktu yang singkat untuk mendapatkan yang sudah bangun tidur, yang untuk belum juga tidur ya. Ini ada yang minta bangun tidur dan ada bukan yang kurang tidur juga ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah mengerjakan soal uji kompetensi ini, yang dimana ini adalah soal uji kompetensi kita di program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kampung Munipase dan pemerintahan Lingam Kering gelombang ke-34 tahun 2023, yang dimana semua tim di Perdampak ini berjumlah 13 orang dan 1 orang reguler ya. Yang dimana saat ini teman-teman sudah dibagikan semua lembar jawaban dan saling dibanter ya. Artinya itu tidak kenapa tidak atas nama sendiri-sendiri. Artinya kenapa kami tidak ada istilahnya yang kami tutup-tutupi. Artinya teman-teman juga harus bertanggung jawab dengan soal dan jawaban yang teman-teman koreksi ya. Itu misalkan Pak Danus koreksi sama punya Pak Hermanus. Jadi misalkan ada yang belum dipahami Pak Danus ya, ini contoh ya. Silakan tanyakan Pak Hermanus. Misalkan bacaan tulisannya ini terlalu bagus, Pak Danus ini tidak bisa membaca. Silakan ditanyakan ya. Jangan sembarangan dikoreksi ya. Jangan sembarangan dikoreksi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika salah di dalam isian pilihan ganda silakan disilang ya. Jika betul silakan dicetak ya. Jika ingin ditanyakan silakan angkat tangan ya. Jadi apapun yang belum dimengerti ataupun yang perlu diulang silakan diulang kembali, dan teman-teman wajib mengetahui dan menelitinya ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, sebelum mulai saya pengen yel-yelnya sekali biar kita ini semangat karena ini yang terakhir di ruangan kelas ini ya. Jadi keluarkan semangat teman-teman semua, lepaskan beban penat di hati dan pikirannya, apapun unek-uneknya keluarkan teriak sekencang-kencangnya ya, Mas Baris ya. 1, 2, 3. PTK Putra Yaskin, saya bisa, Anda bisa, kita semua luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita masuk untuk pertanyaan yang pertama di pilihan ganda ya. Silakan fokus, tidak usah tanya ke kanan kiri. Jika memang perlu ditanyakan, tanyakan yang bersangkutan dengan atas nama soal yang bersangkutan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengertian safety? Nomor 1 D. Suatu usaha untuk ya. Dan ngilanginnya di mana Pak? Di nomornya. Di nomornya. Ya, di nomornya Pak ya. Hilang setannya di nomornya ya teman-teman semuanya. Ya, di nomornya itu kan ada 1, 2, 3 sampai seterusnya lah. Di situ teman-teman selang baik pun setannya ya. Oke, nomor 1 D. Suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan tanpa kecelakaan, memberikan suasana kerja dan lingkungan yang aman sehingga dapat dicapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. Siapa yang salah nomor 1? Atas nama siapa Pak Pri? Paulus. Jawabannya apa? A. Tidak terjadi suatu kejadian ataupun kecelakaan. Ya, gimana Pak Paulus? Kemarin kan sudah diulang Pak Agus, Pak Robi, saya. Ya, lupa Pak Paulus. Lupa ya. Jadi saya ingatkan lagi Pak Paulus ya. Saya bacakan sekali lagi. Tolong dicermati sambil dimasukkan pelan-pelan ke dalam ingatannya. Apakah yang dimaksud dengan pengertian safety atau yang sering disebut kemarin di materi itu adalah aksiden ya ataupun kecelakaan di dalam bahasa umum kita? Yang pas jawabannya di sini adalah safety, suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan tanpa kecelakaan ya. Tanpa kecelakaan ya, itu kata clue dan kuncinya. Memberikan suasana kerja dan lingkungan yang aman sehingga dapat dicapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya ya. Pak Paulus sambil diingat ya, dan itu yang untuk pengertian kata kunci safety. Nomor 2, sebutkan pengertian kecelakaan atau aksiden ya. Nomor 2 C. Suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak diduga, tidak diinginkan terjadi secara tiba-tiba dan bersifat
merugikan manusia, alat-alat, dan material. Nomor 2 C. Siapa yang salah? Betul semua ya? Ya, kita lanjut nomor 3. Sebutkan manfaat keselamatan kerja. Nomor 3 D. Semua jawaban benar. Nomor 3 D. Nomor 4, sebutkan keselamatan tanggung jawab siapa? Nomor 4 D. Siapa yang salah? Kemudian selanjutnya nomor 3. Bisa dilompati nggak? Bisa, silakan. Betul. Bisa lompat lagi ya, Pak. Yang terakhir nomor 7 dapat kita sebut dengan dead axle. Betul nggak itu? Mesin kurang, tak susah, ya kan? Kalau masih bisa diatasi waktu jam kerja itu ketika oli mesinnya berkurang, yang penting masih bisa dibawa ke workshop. Alat itu diam di tempat, matikan, panggil mekanik, ya, atau pengawas lapangan kita, seperti itu, ya. Dan teman-teman, supir ini wajib bikin nama, kemudian tanda tangan. Kemudian nanti sore diserahkan ke ceker. Ada namanya ceker, tukang mengumpul yang P2H ini atau checklist. Artinya sama-sama bertanggung jawab. Ketika teman-teman tidak melakukan yang namanya lakukan, ketika unit ini ada masalah, tidak melakukan P2H tadi, maka kesalahan itu nanti larinya ke kita. Karena nanti disesuaikan dulu mana P2H-mu. Nah, ternyata Pak Paulus tidak melakukan P2H. Walaupun alat itu tadi bagus semua, yang bukan bikin kerusakan bukan dia. Tetapi sih pada driver juga ada upahnya membawa unit ini. Ada upahnya. Kenapa ada upahnya? Kalau itu misalkan kalian itu bawa unit nanti di hauling. Di hauling itu kan ada jaraknya. Lari 1.200 itu berapa banyak uangnya? Itu untuk kilonya aja. Belum termasuk harga retasenya. Ya kan? Nah, belum harga rentasenya. Dalam satu hari itu Anda bisa, kita semua luar biasa. Yes. Oke, selamat pagi. Kalian sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Naomi. Silakan duduk. 14, 15, putar. Oke, mulai. Siap. 1. Yuk, 1, 2, 3, 4. Oh, Mas Daus ini kayaknya pernah jadi pijat ini dia ini. Baik bawah ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nyamannya 11, 12, 13, 14, 5. Bapak untuk mengangkut barang. Betul. Main udah ini. 7 ini disebut Nah, itu. dan yang ke-8 ini disebut safety lumpur. Oke, betul. Oke. Terus yang ke-9 ini disebut rear
Oke, betul. Yang ke-10 ini disebut pressure. Betul. Nah, terus yang ke-11 ini disebut pre-cleaner. Betul. Atau apa? Terus yang ke-12 ini disebut kabin. Betul. Oke. Terus yang ke-13 ini disebut lampu rotari. Betul. Terus yang ke-14 ini disebut Belum ya. Dan nomor 5 ini bisa disebut fuel tank atau tangki solar. Dan nomor disebut tangki hidrolik. Panel indikator tekanan. Betul. Panel indikator aliran. Betul. Panel indikator filter atau saringan. Betul. Panel indikator. Betul. Panel indikator suhu. Betul. Panel indikator rem. Betul. Panel indikator peringatan. Betul. Panel indikator terputus. Betul. Panel indikator elektrik. Betul. Panel indikator steering. Betul. Panel indikator aliran. Panel indikator listrik. Panel